Sebelumnya, setelah Wang Ling berhasil mendapatkan salah satu jimat tungku pil merebus surgawi, dia mulai berkultivasi di dalam tungku pil. Di waktu yang bersamaan, Ouyang Zi memurnikan pil tingkat 5 dengan memanfaatkan energi surgawi dari 9 jimat tungku pil merebus surgawi, dan akhirnya mengorbankan 6 nyawa alkimis. Selama proses itu juga, Limuan juga membantu Ouyang Zi, dan akhirnya terciptalah pil 6 roh Dao, nama yang digunakan sebagai penghormatan Ouyang Zi pada 6 alkimis. Di saat yang bersamaan, Limuan juga berhasil mengeluarkan pil peringkat 6 dari segel pil, dengan diam-diam mengalirkan pusaran energi surgawi. Setelah itu, Wang Ling menelan pil itu dan menggunakan teknik dewa kuno untuk menyerap energi spiritual tak terbatas dari pilnya. Segera inti emas Wang Ling berputar dan semakin besar. Banyak energi spiritual juga berkumpul di intinya. Kultivasinya akhirnya mencapai puncak formasi inti tahap akhir. Saat ini kultivasinya terus meningkat karena intinya semakin besar. Segera tetesan cairan emas menetes dari intinya, seolah intinya mencair. Sekarang avatar Wang Ling hanya perlu memfokuskan diri pada kultivasinya dan menunggu jiwa yang baru lahir terbentuk. Bagi Wang Ling, arti setelah menerobos tahap jiwa yang baru lahir berbeda dengan orang lain. Karena ini adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah memadukan avatarnya dengan tubuh aslinya, agar dapat menerobos tahap jiwa yang baru lahir. Langkah terakhir, setelah tubuhnya dapat menembus ke tahap jiwa yang baru lahir, maka kesadaran ekstrimnya juga akan memiliki terobosan pertamanya. Tapi level ini akan menjadi hambatan paling sulit baginya untuk ditembus saat menerobos. Pada saat itu, dia akan menjadi orang terkuat di negara Chu di antara semua level kultivator jiwa yang baru lahir. Namun yang penting adalah Wang Ling akan memiliki kemampuan untuk kembali ke negara Zhao untuk membalas dendam pada Teng Huyuan. Selain balas dendam, ada hal lain yang mendesak Wang Ling untuk menjadi lebih kuat, yaitu Dewa Kuno Tao Shen. Setelah 10 hari berlalu, avatar Wang Ling telah mencapai jiwa yang baru lahir. Kemudian penyatuan Wang Ling dengan avatarnya sudah mendekati akhir. Dengan memanfaatkan energi spiritual di dalam segel pil merebus surgawi, ribuan tahun energi spiritual tersebut dikuras habis oleh teknik dewa kuno seperti lubang hitam. Saat tubuh utama Wang Ling bersatu dengan avatarnya, teknik dewa kuno naik level 2. Di level pertama hanya ada melahap. Sekarang ada penyerapan yang berfungsi untuk menyerap kultivasi orang lain dan semua jenis energi. Pada saat ini, proses penyatuan Wang Ling cukup tidak lancar, bahkan terluka oleh kesadaran ekstrimnya, tapi akhirnya berhasil diatasi sementara. Seiring berjalannya waktu, hari pernikahan Limuan dan Zhu Zanwei telah dimulai. Tapi sebelum itu, Zhu Zanwei menerobos masuk ke rumah dan segera mencengkram leher Limuan, mengancamnya agar tidak menimbulkan masalah dan memaksa Limuan untuk menikah. Kemudian pada hari itu, seluruh sakte langit awan dipenuhi dengan suasana meriah dan banyak orang berdatangan dari berbagai sakte dan keluarga. Semua orang yang datang juga adalah penentua dan anggota penting dari berbagai tempat. Karena ada terlalu banyak tamu, formasi pertahanan sakte langit awan telah diperluas. Para murid sakte dikirim untuk berpatroli sambil menyapa semua tamu. Harus dikatakan bahwa posisi Limuan cukup tinggi, karena salah satu dari 3 alkimis peringkat 5 sakte langit awan.
Posisi Zhu Zanwei juga sangat terkenal. Dia adalah seorang putra penantua sakte luar yang berada di tahap tengah jiwa yang baru lahir. Dan banyak orang menaruh harapan besar padanya setelah menerobos tahap jiwa yang baru lahir. Dia akan menjadi calon kepala sakte luar. Perlu dikatakan bahwa ada dua kubu di sakte langit awan, yaitu kubu luar berspesialisasi pada kultivasi dan kubu dalam berspesialisasi pada alkimis. Pada saat ini, Limuan dengan gaun pengantin merah yang cantik sekali muncul dan Zhu Zanwei mengenakan jubah merah panjang, berdiri di belakang tetua sakte dalam dan luar, menyambut tamu dengan senyuman hangat. Meski demikian, hatinya resah karena merasakan bencana akan segera datang. Meski banyak leluhur tahap jiwa yang baru lahir telah menghadiri upacara ini, pikiran Zhu Zanwei masih terganggu oleh tatapan dingin dari temannya Limuan. Melihat ekspresi gelisah Zhu Zanwei, ayahnya berkata untuk menenangkan dirinya, "Zhu Zanwei, jangan terlalu banyak berpikir. Jika kenalan penantua Li muncul, maka aku akan membuatnya membayar. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, itu tidak ada gunanya. Aku sudah memberitahu ini pada kepala sakte, sehingga kamu bisa santai saja." Zhu Zanwei menoleh ke belakang dan melihat kepala sakte luar Liu Fei yang selalu menyembunyikan kultivasinya. Faktanya dia di tahap menengah jiwa yang baru lahir. Tapi dengan adanya Liu Fei, Zhu Zanwei menjadi rileks. Selain itu, di sebelah Liu Fei ada kepala sakte dalam bernama Song Qing. Tiba-tiba dari jauh suara bergema. Kepala sakte Hauran, Sima Yunnan, dan sesepuh Suli datang merayakan upacara ini. Dua orang itu segera mendarat dan memberi hormat. Sima Yunnan berjubah ungu berkata sembari tertawa, "Kakak Song dan kakak Liu selamat." Suli di belakang mengenakan jubah hijau muda. Dengan statusnya dia tidak bisa berbicara dan hanya memberi hormat dan tersenyum. Liu Fei tertawa dan berjalan ke depan berkata, "Kultivator Sima, kita belum pernah bertemu selama lebih dari 10 tahun. Jika bukan karena sakteku mengirimkan undangan, aku tidak berpikir akan melihatmu lagi." Setelah itu, Tianyi Zanren didampingi sesepuh Lao Yu dari sakte Si Tianlai juga datang memberikan selamat atas perayaan ini pada Song Qing dan Liu Fei. Kemudian para sesepuh itu memasuki sebuah aula yang telah disiapkan berbagai hidangan mewah. Dalam topik pembicaraan mereka, Liu Fei membahas tentang orang misterius yang menerobos sakte langit awan dan berhasil lolos dari pencarian 3 sesepuh. Itu benar, Liu Fei membahas Wang Ling, guys. Sima Yunnan menembak bahwa dia adalah penjahat besar Laut Setan. Di saat semua orang berkumpul di aula utama, Song Qing berpidato, "Rekan kultivator, ini adalah hari perayaan sakte langit awanku." Belum selesai berbicara, tiba-tiba getaran muncul, diikuti dengan tekanan mengerikan dari bawah tanah. Segera semua kultivator jiwa yang baru lahir di aula berdiri ketakutan. Mereka semua menyebarkan indera ilahi mereka ke bawah tanah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mata Limuan menunjukkan ekspresi lembut. Dia tahu bahwa itu Wang Ling akan datang. Di bawah tanah sebuah tungku pil mulai retak oleh pancaran energi dan sebuah tangan keluar, menyebabkan tungku pil hancur. Wang Ling itu ternyata, guys, dan dia membuka matanya yang dipenuhi cahaya merah kilat. Ada sinar merah yang tak terhitung jumlahnya bergerak liar di sekitar ruangan. Berasal dari awan petir merah. Potongan tungku pil yang hancur langsung berubah menjadi debu. Adapun indera ilahi para kultivator jiwa yang baru lahir yang memeriksa, indera ilahi mereka langsung ditolak oleh tekanan yang kuat.
menyebabkan mereka semua menarik indera ilahi mereka dengan kaget. Di saat itu juga, langit di sakte langit awan berubah menjadi tekanan kuat dari bawah tanah. Itu membuat semua orang terkejut dan tercengang, dan menyadari ini adalah seorang yang telah mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Sima Yunnan berpikir ini adalah kelahiran kultivator jiwa yang baru lahir dari sakte langit awan dan memberi selamat, dan bertanya siapakah dia. Song Qing dan Liu Fei saling memandang dan berbalik untuk melihat para tetua lain yang juga ikut bingung dan menggelengkan kepalanya. Para kultivator dari berbagai kalangan merasa menyesal mengetahuinya. Ekspresi Liu Fei dingin berkata, "Aku ingin melihat siapa yang memiliki nyali untuk menggunakan sakte langit awan untuk mencapai jiwa yang baru lahir. Jiwa yang baru lahirnya adalah milikku." Dia berteleportasi keluar dari aula utama menuju alun-alun, diikuti para sesepuh lainnya. Bahkan Susan Wei bergegas terbang. Segera retakan muncul dari tengah lapangan dan aura yang sangat dingin ikut keluar. Melihat momentum itu, para sesepuh terkejut dan ekspresi mereka sangat serius. Liu Fei bergerak memasuki celah retakan tanah dan berteriak, "Rekan kultivator menggunakan sakte langit awanku untuk mencapai jiwa yang baru lahir. Apakah kau pikir sakte langit awan dapat digunakan sesuka hati?" Begitu perkataan itu keluar, energi mengerikan menerjang yang membuat Liu Fei ketakutan dan panik. Akibatnya, sesepuh lainnya mundur dan segera mengeluarkan senjata mereka, bersiap bertarung. Di saat itu juga, Susan Wei datang. Ayahnya, Sun Lingwu, langsung menyuruhnya untuk segera pergi lari. Tepat di saat itu juga, suara dingin Wang Ling terpancar. "Karena kamu sudah datang, jangan pergi." Tubuh Susan Wei lemas jatuh ke tanah. Dia sangat akrab dengan suara ini. Wang Ling perlahan muncul dari celah retakan tanah. Tangan kanannya memegang kepala Liu Fei yang telah pingsan. Melihat momentum itu, banyak sesepuh terkejut kecuali Sima Yunnan. Song Qing segera memberikan kode dan seorang tetua mengeluarkan pelaka giok untuk mengirim pesan pada leluhur sakte langit awan. Mata Wang Ling dingin segera tertuju pada Song Qing. Song Qing langsung merasakan tekanan yang hebat seperti di depan leluhur sakte itu. Song Qing menenangkan diri berkata pada Wang Ling, "Rekan kultivator, semua masalah ini adalah kesalahpahaman." Namun perkataannya tidak ditanggapi dan Wang Ling menatap lembut saat melihat Lim Muan sembari mengulurkan tangannya. "Ayo sayang." Lim Muan tersenyum indah saat dia berjalan menuju Wang Ling dan para sesepuh segera memberi jalan. Setelah tiba di sebelah Wang Ling, Lim Muan tersenyum seperti bunga yang mekar. Pandangan Wang Ling segera mendarat pada Susan Wei dan berkata, "Mati." Segera kilatan merah dari kesadaran ekstrim menghantam tubuh Susan Wei dan dia mati, guys. Sun Lingwu melihat ini tercengang dan dengan cepat bergerak dan mengeluarkan botol cairan untuk menyelamatkan putranya. Namun tangannya bergetar sampai dia membuang botolnya. Matanya dipenuhi kegilaan menatap Wang Ling dan berteriak, "Kenapa?" Hati Song Qing sangat cemas saat ini. Meski dia tidak mengirim pesan pada leluhurnya, tapi leluhurnya seharusnya merasakan sesuatu. Jadi untuk mengulur waktu, dia mencoba berbicara pada Wang Ling. Tapi Wang Ling mengabaikannya dan berkata pada Sun Lingwu, "Masalah hari ini adalah urusan pribadiku." Sun Lingwu tertawa gila dan mengeluarkan 7 pedang terbang ungu yang diselimuti energi. Ketujuh pedang langsung ditembakkan ke arah Wang Ling. Di bawah serangan ini, Wang Ling tenang. Matanya ada kilatan merah. Segera kesadaran ekstrimnya menghantam tubuh Sun Lingwu hingga dia batuk darah. Sebelum mati, jiwa lahirianya keluar untuk melarikan diri.
Wang Ling mengeluarkan cermin perunggu dan menghentikan jiwa lahiriah Sun Linggu dan menghancurkan jejak kesadarannya. Setelah itu, dia memberikan jiwa lahiriah itu pada Limuan untuk dijadikan pil kualitas terbaik. Sementara para sesepuh lainnya sangat terkejut dan hanya bisa diam. Setelah itu, Wang Ling melambaikan tangan kanannya dan tubuh Liu Fei terpaksa mengikutinya dengan seksama. Wang Ling memeluk Limuan saat dia menuju ke penentua sakti langit awan yang lainnya. Ekspresi tetua itu segera ketakutan dan ingin berteleportasi. Namun kesadaran ekstrim Wang Ling langsung menghantam tubuhnya hingga muntah darah. Di saat itu juga, jiwa lahirianya diambil oleh Wang Ling. Wang Ling pindah ke target selanjutnya, tapi segera 8 sesepuh mengeluarkan senjata terkuat mereka dan mulai menyerang Wang Ling, berpikir dengan mengeroyok dapat mengalahkannya. Namun karena ada Liu Fei yang dijadikan tameng oleh Wang Ling, para sesepuh memperlambat serangan mereka. Di saat itu juga 5 leluhur sakti langit awan muncul dipimpin oleh Chen Bailing tahap akhir jiwa yang baru lahir. Chen Bailing meraung marah menyuruh Wang Ling berhenti. Tapi Wang Ling tidak memperdulikannya dan akhirnya membunuh 5 kultivator jiwa yang baru lahir dari sakti langit awan dan memberikan jiwa lahiriah pada Limuan lagi. Sekarang hanya tinggal Song Qing, Liu Fei, dan 3 sesepuh. Setelah itu, tatapan Wang Ling beralih pada Chen Bailing dan 4 orang lainnya. Chen Bailing marah dan mengeluarkan hartanya. Segera serangga tinta ungu beracun di tingkat 184 berkumpul di atas langit seperti awan mendung. Melihat momentum itu, Wang Ling mengeluarkan bendera larangan dan diperbesar untuk melindunginya dan Limuan dari serangan serangga tinta ungu. Di saat itu juga, kesadaran ekstrim Wang Ling menembak ke arah Chen Bailing. Melihat kilat merah akan menyambarnya, Chen Bailing langsung membentuk segel dan jiwa lahiriah di kepalanya juga keluar membuat segel. Lapisan pertahanan terbentuk untuk memblokir petir merah itu, tapi kilatan merah menerobos setiap lapisan dengan mudah. Di saat kritis, Chen Bailing meludahkan esensi darahnya dan jiwa lahiriahnya mengeluarkan esensi jiwa. Dia berteriak, "Perisai darah!" Segera esensi darah dan jiwa lahiriah menyatu bersama untuk membentuk manik darah. Petir merah dalam sekejap memasuki manik darah. Melihat kesadaran ekstrimnya dihentikan untuk pertama kalinya, Wang Ling menghela nafas. Pemahaman kultivator jiwa yang baru lahir tahap akhir memang beda. Chen Bailing menghela nafas setelah lolos dari maut dan berkata, "Sungguh harta yang sangat kuat. Tapi sekarang harta itu telah dikirim ke celah dimensi. Aku ingin melihat teknik apa yang kamu miliki. Serangga tinta ungu, lahap orang itu." Wang Ling melambaikan tangannya untuk merobek tata ruang dan petir merah melesat keluar dan menghilang ke tangannya. Pada saat yang sama, bendera batasan melebar dan menjebak semua serangga tinta ungu. Wajah Chen Bailing pucat bertanya, "Siapa kamu? Dengan kemampuanmu, aku tidak berpikir kau melakukan ini hanya untuk seorang alkimis. Tolong beritahu kami tujuanmu." Wang Ling berkata, "Aku ingin sakti langit awan." Chen Bailing hanya tertawa dan mengejek Wang Ling. Wang Ling mengangkat tangannya dan petir merah muncul di tangannya. Tiba-tiba langit berubah dan awan merah berkumpul dan kesengsaraan petir ilahi muncul. Melihat momentum itu, Chen Bailing dan semua orang langsung ketakutan. Wang Ling berkata, "Ini adalah petir kesengsaraan ilahi. Aku ingin tahu apakah kalian berlima bisa bertahan."